Syarif Agil, NIM 1908-9083, mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis struktur anatomi, yaitu persarafan, endokrin, alat kelamin pria, alat kelamin wanita, darah, dan panca indera. Sebenarnya kita harus tahu apa itu sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita yang pada umumnya seperti berjalan, mengayunkan tangan, menggelengkan kepala, mengunyah, dan masih banyak lagi contohnya. Sistem saraf disusun oleh jutaan serabut sel saraf yang disebut dengan neuron, yang mana membentuk suatu berkas yang disebut dengan vaskulus. Sistem saraf memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, mengatur kerja organ tubuh manusia, yang kedua, pusat pengendali tanggapan, yang ketiga, alat komunikasi dengan dunia luar. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf yang disebut dengan dendrit dan akson. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke dalam sel, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Ciri-ciri akson biasanya sangat panjang dibandingkan dendrit. Sistem saraf berdasarkan jenis dan fungsinya terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Sel saraf sensorik atau sel saraf aferen. Yang kedua, sel saraf motorik atau sel saraf eferen. Yang ketiga, sel saraf penghubung atau intermedian atau bisa disebut dengan asosiasi. Sel saraf sensorik berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik atau sel saraf eferen berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang ketiga, sel saraf penghubung merupakan penghubung saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Sistem saraf pusat berdasarkan letak kerjanya yang terdiri dari 3 sistem saraf, yaitu 1. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas 2 buah, yaitu di otak dan di sumsum tulang belakang. Yang kedua, Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau perifer yang terdiri atas 12 pasang saraf serabut otak atau kranial, 31 pasang saraf sumsum tulang belakang saraf spinal. Yang ketiga, sistem saraf autonom atau saraf tak sadar. Susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Perubahan sistem saraf pusat pada saat berolahraga. Olahraga dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan membuat aliran darah meningkat, dan proses pengiriman nutrisi dan bahan kimia yang dibutuhkan memori otak yang membuat transfer memori lebih cepat dan bertahan lebih lama. Olahraga membantu mendorong peredaran darah ke sel puncak lebih lancar. Nah, sekarang kita akan bahas perubahan sistem saraf tepi pada saat berolahraga. Neuromuskuler tidak dapat dipisahkan pada saat otot berkontraksi yang harus dirangsang oleh neurosaraf. Perubahan sistem endokrin pada saat berolahraga. Perubahan sistem endokrin pada saat berolahraga berperan dalam respon dan adaptasi, mengatur aktivitas kimiawi sel di jaringan.
Sistem endokrin merespon lebih lambat dari sistem saraf karena pengaturan endokrin pada fungsi sel sangat luas. Jadi, endokrin bertanggung jawab atas perubahan respon dan adaptasi olahraga. Perubahan konsentrasi hormon saat diinterpretasikan karena dipengaruhi beberapa hal. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan hormon pada saat berolahraga adalah peningkatan produksi dan pengurangan destruksi. Struktur alat kelamin pada pria terdapat dua bagian, yaitu pertama organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal pada laki-laki terdapat penis. Yang pertama penis. Penis memiliki tiga bagian, yaitu bagian pangkal, batang, dan kepala. Di ujung kepala penis terdapat lubang yang berfungsi untuk saluran pengeluaran urin dan sekaligus sperma. Baiklah, yang kedua, testis. Testis berbentuk seperti oval yang berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sel sperma dan juga berfungsi untuk memproduksi testosteron. Apa itu testosteron? Testosteron adalah hormon untuk memberikan perubahan pada bentuk tubuh laki-laki atau pria pada masa pubertas dan untuk menghasilkan sel sperma. Yang ketiga, strontium atau buah zakar. Strontium berfungsi untuk membuang testis dan mengontrol suhu testis. Ya, karena testis harus berada pada suhu yang lebih dingin daripada suhu tubuh agar dapat memproduksi sel sperma yang baik. Yang keempat, epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berada di belakang testis. Epididymis berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi oleh testis. Baiklah, kita masuk yang selanjutnya, bagian internal yang terdiri atas Van der Waals. Van der Waals merupakan bagian atau saluran yang panjang dan tebal mulai dari epididymis sampai ke rongga panggul. Van der Waals terletak pada bagian belakang kantung kemih yang berfungsi untuk mengangkut sel sperma yang matang ke uretra sebagai ejakulasi. Baiklah, kita masuk selanjutnya. Yang kedua, Casicula seminalis. Casicula seminalis merupakan organ yang berbentuk kantong yang menempel pada Van der Waals. Casicula seminalis merupakan organ yang sangat berguna dalam memproduksi cairan dan memberikan energi untuk sperma bergerak. Baiklah, yang ketiga, yaitu saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan gabungan dari Van der Waals dan Fascicula seminalis. Yang keempat, saluran kemih. Saluran kemih atau uretra yang berfungsi untuk membawa urin ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma pada saat ejakulasi agar sperma tetap sehat. Struktur alat kelamin pada wanita sama seperti laki-laki yang memiliki dua bagian, internal dan eksternal. Bagian eksternal pada perempuan terdiri dari mons veneris. Mons veneris berfungsi sebagai untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran ke lubang kemaluan. Yang kedua yaitu labia majora. Labia majora atau bibir besar. Labia majora berbentuk menonjol ke bawah. Bagian luar labia majora terdiri dari kulit berambut, kelenjar lemak, dan kelenjar keringat. Sedangkan bagian dalamnya tidak memiliki kulit berambut tetapi memiliki kelenjar lemak. Namun bagian ini sangat banyak mengandung ujung-ujung saraf sehingga sensitif ketika melakukan hubungan biologis. Yang ketiga yaitu labia minora.
atau bibir kecil. Labia minora merupakan kelipatan kecil di bagian dalam labia mayora. Pada labia minora dikelilingi oleh kristoris dan pembuluh darah, sehingga dapat menjadi besar apabila keinginan biologis sedang bertambah. Baiklah, kita masuk yang keempat, yaitu vestibulum. Pada bagian vestibulum terdapat muara vagina. Dan yang terakhir adalah yang kelima, himen. Himen atau selaput darah adalah selaput tipis yang menutupi bagian permukaan vagina luar. Baiklah, kita masuk ke bagian internal atau bagian dalam. Yang pertama yaitu vagina atau saluran senggema. Saluran ini merupakan saluran nukleus yang menghubungkan rahim dengan dunia luar. Vagina memiliki fungsi sebagai jalan lahir. Yang kedua, saluran mengalirnya lendir atau menstruasi pada wanita. Yang ketiga, saluran buang air kecil. Yang kedua, rahim atau uterus. Rahim merupakan bagian dalam atau bagian utama yang berbentuk seperti buah pir yang memiliki ukuran 8 x 5 cm dengan ketebalan lebih kurang 3 cm. Yang ketiga, kantong telur atau ovarium. Pada wanita terdiri 2 buah yang menggantung di sebelah atas kanan dan kiri kandungan. Yang keempat atau yang terakhir, tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah bagian dari organ reproduksi yang berbentuk seperti pipa. Darah merupakan jaringan yang berwujud cair yang tersusun atas plasma dan elemen seluler. Darah sangat berfungsi bagi tubuh, yaitu mengangkut karbon dioksida, mengeluarkan sisa metabolisme, menjaga tubuh dari penyakit, serta mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, senyawa kimia lain ke seluruh tubuh. Darah memiliki struktur yang pertama, eritrosit atau bisa disebut dengan sel darah merah. Eritrosit merupakan cairan bikonkav yang tidak berinti. Eritrosit berjumlah kira-kira 4,5 sampai 5 juta per milimeter kubik. Eritrosit memiliki warna yang kuning kemerah-merahan karena eritrosit mengandung hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pigmen yang memberi warna merah pada darah. Hemoglobin mengandung protein dan ada juga yang tidak mengandung non protein. Selanjutnya, yang kedua, leukosit atau sel darah merah atau sel darah putih, memiliki bentuk lebih besar dari sel darah merah. Leukosit selain berada di dalam pembuluh darah, juga terdapat di seluruh jaringan tubuh manusia. Yang ketiga yaitu trombosit. Trombosit atau sel darah biku merupakan benda-benda kecil yang mati yang berbentuk dan ukurannya berbeda-beda. Trombosit normal pada orang-orang dewasa adalah 200.000 sampai 300.000 mm per kubik. Struktur darah dalam berolahraga. Terjadi peningkatan ukuran dan kekuatan otot yang memompa darah ke seluruh tubuh sehingga rongga membesar dan pembuluh darah pun ikut mengeluarkan darah lebih tinggi per detiknya. Semuanya pasti tahu panca indera mata dan telinga.